tentang sistem urinaria. Urinaria atau biasa disebut dengan sistem perkemihan adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Sistem urinaria dalam tubuh terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Sistem urinaria atau sistem perkemihan suatu sistem kerjasama tubuh yang memiliki tujuan utama yakni mempertahankan keseimbangan internal atau homeostatis. Fungsi lainnya adalah untuk menyaring darah dan membuang apa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Prosesnya menghilangkan air ekstra dan garam, racun, dan produk limbah lainnya. Berikut adalah anatomi sistem urinaria yang terdiri dari yang pertama adalah ginjal. Ginjal merupakan bagian dari sistem urinaria yang terletak pada ruang retroperitoneal pada dinding belakang abdomen. Ginjal berjumlah 2 buah. Letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena adanya lobus hepatis dexter. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah kurang lebih 1 juta nefron. Yang kedua ada ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari pelum ginjal ke kandung kemih. Panjang ureter sekitar 25-30 cm dan diameternya 0,5 cm. Ureter terletak di sekitar organ-organ di perut dan pinggul. Hal ini membuat organ ini mudah terkena dampak gangguan organ lainnya, seperti radang, infeksi, dan sumbatan. Ketiga adalah kandung kemih. Kandung kemih atau vesika urinaria adalah kantung berongga untuk menampung urin. Terletak di sebelah anterior tepat di belakang os pubis. Kandung kemih terdiri atas 3 lapis otot polos yang berfungsi mengosongkan kandung kemih saat urinasi atau proses buang air kecil. Yang terakhir adalah uretra. Uretra merupakan saluran keluar dari urin yang diekskresikan oleh tubuh melalui ginjal, ureter, dan vesika urinaria. Uretra adalah saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Lubang tempat keluar urin disebut meatus uretra. Terdiri atas rabut otot yang melingkar membentuk sphincter uretra. Penyakit yang mengintai. Banyak kondisi yang dapat memengaruhi sistem perkemihan. Infeksi, penyakit, atau masalah dapat muncul saat lahir atau berkembang seiring bertambahnya usia. Beberapa gangguan saluran kemih yang umum adalah yang pertama, infeksi. Infeksi saluran kemih dan infeksi menular seksual atau IMS dapat menyebabkan masalah pada ginjal, uretra, atau kandung kemih. Infeksi ini terjadi ketika bakteri atau virus memasuki saluran kemih melalui uretra. Selanjutnya ada gejala-gejala dari infeksi saluran kemih antara lain. Yang pertama ada rasa ingin selalu buang air kecil, nyeri atau perih saat buang air kecil, rasa tidak nyaman pada perut bagian bawah, seperti ada tekanan pada panggul, nyeri punggung, bau urin yang sangat menyengat, warna urin yang keruh, bahkan kadang-kadang bercampur dengan darah. Selanjutnya ada diare, mual dan muntah, demam dan tubuh yang menggigil, serta nyeri pada bagian selangkangan, pinggang, bahkan punggung. Dalam mencegah terjadinya infeksi saluran kemih, maka kita dapat melakukan yang pertama, perbanyak minum air. Yang kedua, jika cebok, lakukan dengan cara dari depan ke belakang. Hal ini untuk mencegah bakteri dari anus masuk ke vagina atau uretra. Selanjutnya, bersihkanlah alat vital Anda sebelum berhubungan. Buang air kecil setelah berhubungan seksual, hal ini untuk bakteri dari saluran kencing. Selanjutnya ada, jangan ditahan jika Anda ingin buang air kencing. Biasakan mandi dengan gayung atau shower, tidak dengan cara berendam atau bathtub.
Selanjutnya, untuk kelompok orang yang beresiko terkena infeksi saluran kemih antara lain, yang pertama ada penderita batu ginjal dan pria yang mengalami pembengkakan kelenjar prostat. Ada pemakaian kateter atau alat bantu kencing, cacat lahir, wanita yang menggunakan alat kontrasepsi diafragma, wanita yang pasangannya menggunakan kondom berlapis spermidasi, wanita yang sedang hamil, dan orang-orang dengan ketidakmampuan untuk mengontrol buang air besar. 2. Masalah struktural. Terkadang bayi lahir dengan cacat lahir yang mempengaruhi cara sistem perkemihan mereka terbentuk. Kelainan ini dapat menyebabkan urin kembali ke ginjal dan menyebabkan infeksi. Di kemudian hari, prolaps kandung kemih dapat terjadi setelah kehamilan atau seiring bertambahnya usia wanita. Kandung kemih yang prolaps jatuh ke dalam vagina atau menggantung keluar dari lubang vagina. Terkadang masalah struktural memerlukan pembedahan untuk memperbaiki masalah tersebut. Batu ginjal. Batu ginjal terbentuk ketika produk limba dalam urin menggumpal. Ini dapat menyebabkan rasa sakit yang parah dan menghalangi aliran urin. Masalah buang air kecil seperti hilangnya kontrol kandung kemih atau inkontinensia urin yang menyebabkan urin bocor sedikit atau banyak. Ini paling sering terjadi pada wanita, biasanya setelah kehamilan atau saat lanjut usia. Gejalanya bisa lebih buruk ketika batuk, tertawa, bersin, atau melompat. Kandung kemih yang terlalu aktif terjadi ketika kamu merasakan dorongan tiba-tiba untuk sering buang air kecil. Obstruksi saluran kemih. Pertumbuhan atau tumor kanker di perut dapat mempengaruhi aliran urin. Pada pria, pembesaran prostat atau juga bisa disebut benih prostatik hiperplasia atau BPH dapat menyumbat ureter, sehingga lebih sulit untuk membuang air kecil. Penyebab lainnya adalah masalah kehamilan gastrointestinal atau GI, seperti penyakit Crohn. 6. Penyakit ginjal. Penyebab paling umum dari masalah sistem perkemihan ini adalah tekanan darah tinggi dan diabetes. Kondisi genetik yang disebut penyakit ginjal polikistik menyebabkan kista berisi cairan berbentuk dalam ginjal. Selain itu, overdosis hampir semua obat dapat menyebabkan ginjal bekerja terlalu keras saat menyaring limba, yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Gagal ginjal mungkin memerlukan dianalisis atau transplantasi ginjal. Sistitis interstisial. Penyakit ini menyebabkan peradangan atau pembengkakan dan iritasi di kandung kemih. Obat-obatan dan terapi fisik dapat memperbaiki gejala penyakit ini. Infeksi saluran kemih atau ISK adalah infeksi bakteri yang mengenai saluran kemih bawah. Sistitis atau infeksi kandung kemih sederhana. Ketika mengenai saluran kemih atas, pyelonefritis atau infeksi ginjal. Mungkin itu saja pembahasan dari sistem urinaria. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.